Pengertian silogisme. Silogisme merupakan cara menarik kesimpulan secara deduktif, yakni dari premis-premis umum atau mayor dan khusus atau minor. Silogisme juga disebut sebagai penyimpulan tidak langsung, karena konklusi yang diambil dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Ada 3 hal yang menjadi ciri dari silogisme, yaitu pertama, konklusi dalam silogisme ditarik dari 2 premis yang serentak disediakan, bukan dari salah satu premisnya saja. Konklusinya tidaklah merupakan penjumlahan premis-premis itu, tetapi merupakan sesuatu yang dapat diperoleh bila kedua premis itu diletakkan serentak. Yang kedua, konklusi dari suatu silogisme tidak dapat mempunyai sifat yang lebih umum daripada premis-premisnya. Dan yang terakhir, silogisme hanya mempersoalkan kebenaran formal dan tidak lagi mempersoalkan kebenaran material. Struktur silogisme. Sebuah silogisme terdiri atas 3 proposisi, yaitu 2 buah proposisi yang diberikan dan sebuah proposisi yang ditarik. Dari 2 buah proposisi yang diberikan itu, proposisi yang ditarik dinamai konklusi dan 2 buah proposisi yang diberikan dinamai premis. Dalam silogisme disjungtif, premis mayornya berupa keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya terdiri atas keputusan kategorika. Keputusan kategorika pada premis minor dapat berupa pengakuan atau mengingkari salah satu alternatif yang diungkapkan oleh premis mayor. Pengertian silogisme disjungtif adalah jenis silogisme yang memiliki 2 premis dan sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa salah satu dari 2 pilihan yang ada harus benar. Silogisme disjungtif ialah silogisme yang premis mayornya tersusun atas keputusan yang mengandung 2 atau lebih pilihan kemungkinan. Jadi, dalam silogisme disjungtif, premis pertama itu menyatakan bahwa A atau B benar, sedangkan premis kedua menyatakan bahwa A salah. Dari premis-premis ini, kesimpulan dapat ditarik bahwa B harus benar. Dalam sebuah silogisme disjungtif, kedua proposisi disjungtif digabungkan dengan sebuah kata hubung atau. Silogisme ini ada 2 macam, yaitu yang pertama, silogisme disjungtif dalam arti sempit, dan yang kedua, silogisme disjungtif dalam arti luas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan silogisme disjungtif dalam arti sempit atau dalam arti sebenarnya. Hanya mengandung 2 kemungkinan, tidak lebih dan tidak kurang, tidak dapat bersama-sama, dan tidak ada kemungkinan ketiga. Jadi, dari 2 kemungkinan yang disebut, hanya satu yang benar. Contohnya, premis 1, Harry jujur atau berbohong. Premis 2, ternyata Harry berbohong. Konklusinya adalah ia tidak jujur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu silogisme disjungtif dalam arti luas. Silogisme disjungtif dalam arti luas juga mengemukakan pilihan antara 2 kemungkinan, A atau B. Tetapi kemungkinan-kemungkinan yang disebut itu dapat juga bersama-sama benar, atau ada kemungkinan ketiga. Jadi, satu kemungkinan benar, yang lain mungkin benar juga sebab dapat dikombinasikan. Contohnya itu, premis 1, Hasan di rumah atau di pasar. Premis 2, ternyata tidak di rumah. Konklusinya adalah Hasan di pasar. Selanjutnya, silogisme disjungtif dalam arti sempit maupun dalam arti luas mempunyai 2 tipe. Yang pertama, premis minornya mengingkari salah satu alternatif. Konklusinya adalah mengakui alternatif yang lain. Contohnya seperti premis 1, ia berada di luar atau di dalam. Premis 2, ternyata ia tidak berada di luar. Konklusinya adalah, jadi ia berada di dalam. Yang kedua, premis minor mengakui salah satu alternatif. Kesimpulannya adalah mengingkari alternatif yang lain. Contohnya seperti premis 1, Budi di masjid atau di sekolah. Premis 2, ia berada di masjid. Konklusinya adalah, jadi ia tidak berada di sekolah. Dalam kasus disjungtif lengkap, yaitu disjungtif yang dimana masing-masing bersifat eksklusif secara timbal balik atau kontradiktori satu sama lain. Dalam kasus disjungtif lengkap, terdapat 2 modus. Yang pertama, ada modus penedotelens, yaitu pilihan yang satu ditempatkan dalam premis minor dan menyingkirkan atau mengingkari pilihan yang lain dalam kesimpulan. Yang kedua, ada modus telendoplones, yaitu salah satu pilihan dinegasikan dalam premis minor, sedangkan pilihan yang lainnya diafirmasikan dalam kesimpulannya. Selain kasus disjungtif lengkap, adapun kasus disjungtif tidak lengkap. Dalam kasus disjungtif tidak lengkap, yaitu disjungtif yang dimana bagian-bagiannya tidak bersifat eksekutif satu sama lain, atau tidak bersifat kontradiktoris. Di sini hanya ada satu modus yang dianggap valid, yaitu modus penodotolens. Modus ini mengikuti aturan atau hukum-hukum perlawanan. Lalu selanjutnya itu ada hukum silogisme disjungtif. Di sini saya akan menjelaskan pada nomor 1, yaitu silogisme disjungtif dalam arti sempit. Jadi di sini konklusi yang dihasilkan selalu benar apabila prosedur penyimpanannya valid, seperti premis 1, Hasan berbaju putih atau tidak putih. Premis 2-nya, ternyata Hasan berbaju putih. Dan untuk konklusinya, Hasan, ia bukan tidak berbaju putih. Lalu yang kedua ada silogisme disjungtif dalam arti luas. Jadi kebenaran konklusinya adalah sebagai yang pertama itu ada premis 1, Budi menjadi guru atau pelaut. Premis 2-nya, ia adalah guru. Konklusinya Budi, ia bukan pelaut. Lalu yang terakhir itu
Bila premis minor mengingkari salah satu alternatif, konklusinya tidak sah. Seperti penjahat itu lari ke Solo atau ke Yogyakarta. Premis 2-nya, ternyata ia tidak lari ke Yogyakarta. Dan untuk konklusinya, jadi ia lari ke Solo. Nah, di sini yang salahnya itu konklusi. Bisa jadi ia lari ke kota lain. Silogisme disjunktif terbagi menjadi 3. Yang pertama, silogisme disjunktif eksekutif. Jika premis minor mengafirmasi salah satu bagian dari premis mayor, konklusi negatif. Jika premis minor menegasi salah satu bagian dari premis mayor, tidak akan diperoleh konklusi yang valid. Dan jenis yang kedua, silogisme disjunktif non eksekutif. Jika premis minor menegasi salah satu bagian dari premis mayor, konklusi afirmatif. Jika premis minor mengafirmasi salah satu bagian dari premis mayor, tidak diperoleh konklusi yang valid. Dan jenis yang ketiga, silogisme disjunktif alternatif. Jika premis minor mengafirmasi salah satu bagian dari premis mayor, konklusi negatif. Jika premis minor menegasi salah satu bagian dari premis mayor, konklusi afirmatif. Nah, itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu silogisme merupakan cara penarikan kesimpulan dari dua proposisi. Kedua proposisi itu disebut premis-premis, sedangkan kesimpulannya disebut konklusi. Predikat daripada konklusi disebut tim mayor, subjek daripada konklusi disebut tim minor. Term yang sama terdapat pada kedua proposisi itu disebut term penengah. Jadi silogisme itu merupakan bentuk penyimpulan tidak langsung. Dikatakan demikian karena dalam silogisme kita menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil secara sintetis dari dua permasalahan yang dihubungkan. Di dalam silogisme disjunktif terdapat dua macam, yaitu silogisme disjunktif dalam arti sempit dan silogisme disjunktif dalam arti luas.